Oke, baiklah, kita lanjutkan perkuliahan struktur beton bertulang 2 ya untuk plat satu arah. Jadi di sini kita memasuki contoh perencanaan plat satu arah ya. Jadi di sini contoh soalnya kita lihat. Jadi kita diminta untuk mendesain plat lantai menerus dengan jumlah bentangnya 8 ya, sebanyak 8. Nah, jadi ini adalah bentang pertama, bentang kedua, 3 sampai dengan 8. Nah, di sini kuat tekan betonnya yang digunakan adalah 25 MPa ya. Kemudian untuk tulang lenturnya mutu yang kita gunakan adalah 400 MPa ya. Nah, bentangnya adalah masing-masing 4600 mm. Oke. Dan ukuran balok atau kolomnya ini adalah 350 mili ya. Nanti di sini kita sebut namanya bagian interior, tepi ya. Tepi, dan ini adalah bagian tengah. Nah, ya. Jadi ini adalah bagian tepi struktur ya. Dan di sini adalah bagian tengah. Ya, tengahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi beban yang bekerja berupa beban mati tambahan ya sebesar 34 kg per meter persegi, dan beban hidupnya adalah sebesar 480 kg per meter persegi. Nah, ini desain plat satu arah tersebut sebagai balok dengan lebar 1 meter ya. Nah, yang pertama kita estimasi dulu berapa sih ketebalan platnya ya. Jadi dengan ketebalan plat ini kita bisa menggunakan dari SNI ya. Jadi untuk bentang tepi ya, bentang tepi ini ya, itu kita gunakan yang namanya dia dua tumpuan ya. Dua tumpuan dengan salah satu ujung menerus ya. Nah, salah satu ujung menerus berarti kita gunakan yang ini. Nah, bentangnya dari sini sampai dengan sini. Berarti adalah kita gunakan rumusnya L per 24 ya. Maka L di sini adalah 4600 dikurang dengan 350 dibagi 2. Kenapa? Bentang yang di sini maksudnya adalah dari as ke as ya, dari as ke as. Nah, di sini sudah pas dia. Berarti dari sini sampai dengan sini ini kan 4600. Berarti kita kurangkan sampai sini ya. Berarti 350 dibagi 2. Sudah, itu L-nya dibagi dengan 24 ya. Sama dengan dapatnya adalah H minimumnya 184 mm. Oke. Kemudian untuk bentang interior atau bentang tengah di sini kita gunakan yang tipenya menerus di kedua ujung ya. Menerus di kedua ujung dengan L-nya adalah dari sini sampai dengan sini. Nah, ini L-nya, yaitu L yang kita ambil adalah dari as sampai dengan as ya, yaitu 4600 mm dibagi dengan 28 ya. Untuk dapatkan rumus ini kalian lihat lagi di video sebelumnya di bagian untuk mendapatkan tebal minimum plat ya. Nah, sekarang tebal minimum platnya adalah pilihannya ada 184 mili dan ada 164 mili ya. Nah, di sini boleh kita ambil menjadi 190. Jadi kita genapkan dia ke atas ya. Nah, kemudian kita gunakan asumsi cover betonnya atau selimutnya adalah 20 mili dengan menggunakan diameter tulangannya adalah 16 mili ya. Diameter tulangannya atau diameter besinya adalah 16 mili. Sehingga kalau kita ingin menghitung tinggi efektif plat ya, artinya kalau kita ingat di balok ya. Ini ada besi di sini. Tinggi efektif plat adalah dari sisi atas sampai dengan titik pusat tulangan ini D. Ya. Itu adalah, ini adalah H. Ya. H. Ini adalah selimut beton, ya. Cover beton. Maka H dikurang dengan cover beton, ya. Cover beton ditambahkan dengan setengah dari diameter besi, ya. Jadi 150 dikurang dari 20 plus 16/2 karena dari
dari sisi atas sampai ke titik pusat, ya, titik pusatnya si besi, ya. Maka didapatlah nilai D-nya atau tinggi efektifnya adalah 162 mili. Nah, selesai kita untuk mendapatkan ketebalan plat. Kemudian kita lanjut ke menghitung beban terfaktornya, ya. QU-nya berapa? Ya. QU-nya berapa? Sekarang kita hitung dulu sendiri-sendiri. Kita hitung berat sendiri platnya, artinya berat sendiri elemen strukturnya. Beban matinya adalah 0,19 ini adalah tebal plat, ya, dalam satuan meter, dikalikan dengan berat jenis beton, ya. Berat jenis betonnya adalah 2400 kg per meter kubik. Maka didapatlah berat platnya adalah 456 kg per meter persegi. Kemudian beban matinya juga 34 kg per meter persegi. Ini dapat dari soal, ya. Nah, dapat dari soal. Sehingga beban mati totalnya adalah 456 ditambah dengan 34. Oke. Sehingga beban mati adalah 490. Kemudian QU adalah beban yang sudah dikalikan faktor kombinasi. Berarti kombinasi yang kita gunakan adalah 1,2D plus dengan 1,6L, ya. 1,2 QD ditambah dengan 1,6 QL, ya. Dapatlah nilainya 13,56 kN per meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Cek kecukupan tebal plat dalam memikul momen, ya. Karena beban hidupnya itu lebih kecil daripada QDL, maka metode ini dapat kita gunakan. Lihat lagi syarat-syaratnya, ya. Jadi syarat-syaratnya minimal ada 2 bentang, kemudian beban hidupnya lebih kecil daripada berapa kali beban matinya, ada ya syaratnya, nanti lihat lagi. Kemudian dia harus beban merata, kemudian juga harus ukuran penampangnya prismatis, ya. Sekarang kita hitung dari momen ultimat dari interior tepi, ya. Nah, jadi di bentang tepi di bagian interiornya, maka dia menjadi 1/10, ya. Koefisiennya adalah cm-nya adalah 1/10. Nanti kalian lihat lagi di gambar 9.15, ya. Maka dapatlah QU-nya adalah sekian, ya kan? QU-nya adalah yang ini, ya. Ini QU. LN adalah 4600 dikurang 350 dikurang dengan 350 bagi 2, ya. Ditambah dengan 4600 dikurang 350. Jadi LN ini adalah rata-rata dari bentang bersihnya, ya. Jadi ini ada bentang bersih tepinya. Ini adalah bentang bersih dari di balok sebelahnya, ya. Nah, jadi karena ini sudah kita kurangkan 350, ya, dikurangkan 350 dibagi 2. Jadi luasnya panjang dari sini dapat sampai sini. Kemudian yang ini juga kita cari panjang bersihnya dari sini sampai sini. Nah, nanti kita rata-ratakan nilainya. Berhubung ini sama, ya, otomatis nilainya adalah 4162 mili, ya, 4 meter, 162. Sehingga momen ultimatnya menjadi sekian, ya. Menjadi sekian, 23,49 kN/m. Oke. Kemudian bagaimana dengan di bagian tengah, ya. Si bagian tengah ini. Nah, bagian tengah ini artinya yang di sini, ya. Nah, yang tengah itu yang di sini. Nah, berarti adalah dia cm-nya, ya, kita ambil adalah 1/11. Nanti lihat, ya, teman-teman semua, lihat lagi di video sebelumnya. Berarti rumusnya menjadi QU dikalikan ln kuadrat dibagi 11. Ln adalah bentang bersihnya, ya. 4600 dikurang 350. Dapatlah momen ultimatnya sekian. Nah, jadi kita ambil, ya, dari momen negatif ini sama-sama momen negatif, ya. Momen negatif ada 2, ada yang dari bentang tepi, ada yang dari bentang tengah. Bentang tepi nilainya ada 23,49 dan bentang tengah 22. Maka kita ambil momen maksimumnya adalah ambil yang terbesar antara kedua ini,
yaitu 23,49 kN/meter. Ya, jadi kita cukup hanya menghitung satu kali saja dan itu diterapkan di semua bentang. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan ketinggian efektif penampang untuk tinjauan lentur dapat dihitung sebagai berikut, ya. Yaitu rumusnya ini, ya. BD kuadrat sama dengan momen ultimat dibagi reduksi kekuatan atau P dikali dengan FC aksen dikalikan dengan omega, ya. Omega rumusnya ini, ya, yaitu rho dikalikan F yield dibagi FC aksen, ya. Kemudian dikali lagi dengan 1 dikurang 0,59 omega, ya. Nilai rho boleh kita ambil adalah 0,01, ya, sehingga omega adalah ini, 0,01. F yield-nya, daya tegangan leleh baja tulangannya ada 400 MPa dan kuat-tekan betonnya adalah 25 MPa. Didapat omeganya adalah 0,160. Sehingga apa? Kita masukkan omega ini nilainya ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Sehingga B ini dia turun ke bawah, ya. B-nya turun ke bawah. B-nya setiap 1000 mm. Oke, sehingga D kuadrat sama dengan momen ultimat dibagi B dikalikan T, ya, 0,9 dikalikan FC aksen 25 MPa dikalikan omega dikali 1 kurang 0,59 dikalikan omega. Dapatlah D-nya ternyata untuk jadikan D maka kita akarkan nilainya menjadi 85 mili. Nah, jadi D-nya adalah minimal ada 85 mili. Sedangkan D kita, ya, D kita adalah 162 mili. Ya, berarti untuk ketebalan platnya sudah oke, ya, sudah sesuai. Misalkan ternyata D yang kalian dapat tadi itu kurang daripada ini, berarti harus diperbesar, ya, tinggi penampangnya. Jadi ini adalah untuk meninjau kebutuhan ketinggian efektifnya. Kemudian yang keempat adalah cek apakah ketebalan plat kita tadi itu sudah memadai terhadap geser apa belum. Ya, intinya kekuatan lintang ultimat itu harus tulang geser itu diperlukan jika, ya, ini sengkang itu diperlukan jika gaya lintang maksimum itu lebih besar daripada VC. VC ini adalah kapasitas geser dari si beton, ya. Tapi kalau misalkan ternyata VC lebih besar daripada VU, maka tulang geser itu tidak perlu lagi. Nah, kita lihat ya. Namun karena pemasangan tulang geser pada plat pada dasarnya itu sulit dilaksanakan. Jadi kita jarang menemukan plat lantai itu ada tulang gesernya, ya. Maka tulang geser pada perencanaan plat umumnya itu kita hindari, ya. Oleh karena itu, gaya lintang pada plat biasanya dibatasi sebesar VC, ya. Sekarang kita hitung VU untuk bentang tepi dan VU untuk bentang tengah, ya. Nanti lihat lagi ya koefisien CV-nya, ya. Jadi koefisien CV-nya berapa di situ? Kita lihat. Di sini kita gunakan 1,15. Oke ya. Nah, sekarang kalau di sini CV-nya mungkin sama dengan 1 ya. Nah, 1 di sini CV-nya. Jadi CV-nya 1,15. Kemudian yang ini adalah CV-nya adalah 1,0. Sudah didapatlah VU-nya masing-masing 31,77 untuk bentang tepi, ya. Untuk bentang tengah adalah 28,82 kN/meter, ya. Nah, sekarang kita hitung kapasitas dari betonnya berapa, yaitu 0,75 dikalikan akar FC aksen dibagi 6 dikalikan B dikalikan D. Ya, B-nya adalah 1000 ya, ingat ya. Lebar plat selalu 1000 mm. D ini adalah tinggi efektif platnya. Sudah, masukkan saja semua, didapatlah 101,25. Nah, ternyata kapasitas dari beton ini, ya, sudah melebihi dari geser yang diperlukan. Kenapa gesernya hanya 31,77. Sedangkan si beton ini sudah mencapai 101,25. Berarti tidak perlu tulangan geser. Artinya ketebalan platnya cukup untuk menahan gaya geser yang terjadi. Misalkan ternyata ini kalian VC-nya kurang daripada VU, berarti ketebalan platnya harus ditambah lagi.
Oke, berarti kita sudah cek ketebalan kita sudah aman, artinya kita boleh mengabaikan gaya gesernya. Nah, sekarang apa? Kita mendesain baja tulangan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, akan diperlihatkan perhitungan kebutuhan tulangan pada peletakan interior tengah. Ya. Seperti yang sudah dihitung di atas, ya, maksimum yang bekerja adalah sekian. Jadi dari perhitungan sebelumnya, mana ya? Kita lihat. Nah, dari perhitungan sebelumnya maka momen maksimum yang bekerja adalah 23,49. Ya. Oke, ya. Kita sudah dapatkan ini, sehingga AS adalah, nah, MU dibagi dengan VY, ya, apa FY dikalikan JD. Nah, sebenarnya ini dapat dari mana sih rumusnya? Kalau kalian ingat blok tegangan ekuivalen, ya, ingat ya, seperti ini gambarnya. Di sini adalah C dan ini adalah T, ya. Dimana ini rumusnya AS dikalikan F yield. Jarak antara ini adalah kita sebut JD. Nah, momen nominal, ya, atau kapasitasnya itu adalah T dikalikan JD. Nah, berhubung momen nominal ini kita sudah ketahui, ya, kira-kira sebesar MU, ya. Berarti untuk mendapatkannya adalah JD sama dengan, ya kan, MU dibagi dengan VT, ya, reduksi kekuatannya. Maka menjadi momen ultimat dibagi dengan V AS dikalikan F yield. Ya, benar ya. AS dikalikan F yield. Oke. Ini sebenarnya untuk mendapatkan JD, cuma AS kan kita tidak tahu. Ya. AS kita tidak tahu sehingga ditukar saja. Jadi yang dicari adalah AS-nya, ya. Sorry ya. Jadi yang dicari adalah AS-nya. Jadi AS sama ya, bisa saja seperti itu. AS sama dengan MU dibagi dengan V F yield dikalikan JD. Nah, ini sama aja. Pokoknya rumusnya dari sini. Ya. Oke. Jadi JD itu bisa kita asumsikan. Ya. Cuma biasanya kalau kalian belajar di beton, yang kalian asumsikan pertama kali adalah luas tulangannya. Ya. Sehingga didapatlah sekian ya, begitu. Sehingga didapatlah MN-nya seperti itu ya, kapasitasnya. Tapi ini dibalik, kita mencari dulu yang namanya AS ya. Sebentar saya cek dulu ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk JD di sini kita asumsikan nilainya adalah 0,925 D. Ya, itu asumsi awal sebenarnya. Jadi dengan asumsi JD ini kita bisa mendapatkan nilai AS-nya, ya, yaitu momen ultimat dibagi dengan 0,9 dikalikan F yield dikalikan JD, ya. 0,925 dikalikan nilai tinggi efektif platnya. Ini dapatnya 436 ya, sorry ya, salah. 436 mm. Ya. 436. Sekarang kita cek. Tadi kan JD ini kita asumsikan 0,925 D. Ini benar apa tidak? Ya. Kita cek dulu. Maka kita hitung di sini. Rumusnya adalah A sama dengan AS dikalikan F yield dibagi 0,85 F section dikalikan B, ya. Ini dapatnya adalah sama ya, pakai apa? Pakai balok lagi. Tadi kan ini rumusnya adalah 0,85 F section dikalikan B dikalikan D ya. Nah, dikalikan 0,85 F Jackson dikalikan A ya, saya tulis ya. C di sini adalah 0,85 F Jackson, ya kan, dikalikan A dikalikan B. Nah, karena apa? Di sini kita hitung volume soalnya ya. Nah, hitung volumenya ini di beton 1 ya.
Jadi hitung dulu luasnya ya. Ini setinggi A ya, setinggi A ini adalah 0,85 F Jackson. Ya, ini C-nya, T-nya adalah AS dikalikan F yield. Sehingga apa? Kita gunakan persamaan setimbangan gaya, yaitu sigma H sama dengan 0, berarti C sama dengan T ya. Berarti ini 0,85 F Jackson dikalikan B dikalikan A sama dengan AS dikalikan F yield. Sehingga A sama dengan AS dikalikan F yield dibagi dengan 0,85 F Jackson dikalikan B ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalian buka lagi di beton 1 ya, di bagian balok. Dan dapat saja A-nya adalah 9,22 mili. Nah, nih nilai A-nya tinggi kotak ini adalah 9,22 mili. Sehingga apa? JD adalah ya. Kalau saya gambar lagi di sini. Jadi ini kita gunakan lagi ya teori dari blok tegang ekivalen. Ini D, ini adalah A, dan ini adalah C tadi ya. Ini T. Jarak ini ke sini adalah JD. Berarti apa? JD adalah sama dengan D min setengah dari A ya. D sama dengan min setengah dari A. Nah, dapat nih. Dapat berarti apa? D-nya 162, A-nya adalah 9,22 dibagi dengan 2. Dapatlah JD-nya adalah 157,4. Nah, tadi kita mengasumsikan JD-nya adalah 149 ya. Berarti ini sudah lebih besar, berarti oke. Ya. Berarti seharusnya kapasitasnya bisa lebih besar lagi ya. Tapi kita menggunakan kapasitas yang lebih kecil. Karena apa? JD-nya kecil ya. Misalkan JD di sini lebih besar daripada ini ya, berarti harus kita cek lagi nanti. Asumsinya kita rubah ya. Sekarang apa? AS ini bisa kita hitung kembali ya. Bisa kita hitung kembali berdasarkan nilai JD yang baru. Tadi kan kita menghitung AS berdasarkan JD asumsi, ya kan? Nah, sekarang kita hitung lagi AS berdasarkan nilai JD yang kita dapatkan, yaitu 157,4. Rumusnya sama pakai ini. Rumusnya yaitu AS sama dengan momen ultimat ya, dibagi dengan reduksi kekuatan lentur P dikalikan F yield dikalikan dengan JD. JD-nya adalah 157,4. Dapatlah luasnya adalah 414,5. Oke ya. Nah, sekarang apa? Sekarang as minimum bagaimana? As minimumnya. Ingat ya, di SNI beton rho minimum itu adalah 0,0018. Nah, sedangkan rho-nya, rho tadi adalah sama dengan AS kalikan BD ya. Nah, AS dibagi BD. Nah, dibagi BD. Sehingga apa? Kalau mencari AS minimumnya, ini pindah ke atas. Ya, jadi AS minimum itu sama dengan rho BD ya, rho BD atau rho BH bolehlah, silahkan. Di sini kita gunakan 0,008 ini rho minimumnya, dikalikan BH ya. Berarti ini sekian, B-nya ini, H-nya sekian. Dapatnya 342. Itu as minimumnya ya. Sudah kita dapatkan, berarti as minimumnya 342, sedangkan yang kita pakai adalah 414. Berarti sudah oke ya. Sudah cukup ya. Nah, kemudian spasi tulangan maksimumnya ya, tadi kita lihat di beton pasal sekian, itu S-max-nya itu adalah 5H paling besar, yaitu 5 dikalikan tingginya, yaitu 950 mili. Atau kita lihat juga S-max-nya juga harus lebih kecil daripada 450 ya. Tapi nanti teman-teman lihat lagi di SNI, biasanya juga ada yang S-max-nya itu dia maksimal ada 200 ya. Sehingga apa? Tapi kita ikuti dulu yang ini menjadi 450 mili. Nah, sudah. Ini as yang kita pakai ya. Kita pengen menggunakan misalkan diameter 10 ya. Diameter 10, maka luas besinya adalah 78,5 ya. 78,5.
Maka kita hitung berapa sih keperluannya per 1 meter. Jadi keperluan jumlah besi dalam 1 meternya adalah luasnya yang diperlukan dalam 1 meter dibagi dengan luas satu buah besinya. Ternyata diperlukannya 5,94 ya, atau kita genapkan mungkin 6. Berarti apa? Kita pasang dalam 1 meter ya, dalam 1 meter itu dalam 1000 mili ya, mili itu ada 6 buah ya. Berarti apa? Secara kasarnya adalah 1000 dibagi 6. Jadi untuk mendapatkan jarak ini adalah 1000 dibagi 6 ya. Kita genapkan ke bawah itu boleh, tapi digenapkan ke atas tidak boleh. Jadi kita ambil D10 diameter 10 dengan jarak 150. Karena tadi kalau saya hitung di sini 1000 dibagi 6 itu sekitaran 160-an ya. Nah, 160. Kita genapkan dia menjadi lebih rapat besinya, yaitu menjadi 150. Nah, itu boleh. Asalkan kalian jangan menggenapkannya ke atas. Misalkan dapatnya 160 mili ya, tetapi kalian genapkan menjadi 200 mili. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Kapasitasnya pasti akan berkurang. Jadi menggenapkan itu dia harus ke bawah untuk jarak ya, untuk jarak tulangan. Oke. Kemudian pasang diameter 10 dengan jarak 150 mili sebagai tulangan atas plat pada penampang peletakan interior tengah. Kemudian lakukanlah perhitungan yang sama untuk penampang-penampang yang lainnya. Oke. Nah, sekarang tulangan susut atau tulangan bagi ya. Di SNI beton mensyaratkan dipasangnya tulangan susut ya, tegak lurus dari arah tulangan lenturnya ya. Itu sebesar dengan asnya adalah 0,0018 BH ya, yaitu ini. Jadi rumusnya sama persis ya dengan tadi ya, pakai as minimum. Kita gunakan diameter sekian, maka dapatnya adalah 4,3 buah, berarti sekitar 5 buah per 1 meternya. Berarti kita pasang diameter 10 dengan jarak 220 mili. Ingat ya, tadi S-mark-nya adalah 450 mili ya. Nah itu. Nanti silahkan kalian cek lagi di SNI yang terbaru, S-mark-nya berapa sih biharatnya. Kalau tidak salah saya ada membaca yang 200 juga ada, atau 300 ya, atau 450 ya. Nanti bisa lihat lagi. Oke, mungkin di situ saja untuk perhitungannya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk gambar penulangan plat satu arah ya. Untuk contoh gambar seperti ini kalian sudah belajar di mata kuliah gambar struktur bangunan ya, atau menggambar kayasa. Oke. Saya rasa video kedua cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa diutarakan melalui grup mata kuliah WA kita ya. Oke, sekian, saya ucapkan terima kasih.